Tujuan pembelajaran A.12 menjelaskan pengertian vektor, notasi vektor, dan panjang vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang vektor dan operasinya. Pengalaman belajar yang nanti akan kalian peroleh yaitu 1. Menyatakan vektor dalam berbagai representasi. 2. Menunjukkan beberapa jenis vektor. 3. Menyatakan vektor dalam komponen-komponen sistem koordinat. 4. Melakukan operasi vektor serta menginterpretasi hasilnya secara geometris dan fisik, serta 5. Menggunakan operasi vektor untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian pernah melihat tunjuk lokasi seperti ini ya, biasanya banyak terdapat di kantor ya kan, tempat rekreasi, banyak kalian jumpai papan penunjuk arah seperti ini. Nah, kalian paham bahwa mengetahui jarak dan arah dari suatu lokasi ke lokasi lain merupakan hal yang sangat penting. Pesawat terbang memerlukan kepastian berapa jauh dan ke arah mana apabila berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Pemain bola misalnya dapat memperkirakan arah tendangan dan kelajuan bola agar bola mencapai rekan setimnya atau masuk gawang. Olahraga permainan memerlukan jarak dan arah serta besar dan arah kecepatan. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan dan kecepatan. Besaran skalar hanya mempunyai besar atau nilai, tidak mempunyai arah. Contoh, massa melon 2 kg. Nah, semua bilangan real merupakan skalar ya. Dapat bernilai 0 atau positif atau negatif. Dalam bab ini kalian akan belajar tentang terminologi notasi vektor. Kalian akan mempelajari hubungan antara vektor dengan sistem koordinat. Komponen-komponen vektor dinyatakan dalam pasangan berurut x, y dan x, y, z. Ya, kalian akan menentukan kesamaan atau ekuivalensi dua vektor. Kalian akan belajar beberapa jenis vektor. Dua atau lebih vektor dapat dijumlahkan dan dikurangkan sehingga suatu vektor merupakan kombinasi linear dari dua atau lebih vektor. Vektor juga dapat dikalikan dengan suatu skalar. Di sini ada pertanyaan pemantik. Pertama, bagaimana mempresentasikan vektor? Apakah vektor dapat dioperasikan seperti bilangan biasa dan apa pentingnya peran vektor dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalian bisa eksplor buku siswa yang mungkin sudah kalian download. Kalian mungkin sudah mengingat tentang koordinat Kartesius. Pada SMP dulu pernah dibahas tentang koordinat Kartesius, yaitu X dan Y. Nah, ternyata koordinat Kartesius itu juga ada Z-nya ya, X, Z, dan Z. Ini untuk dimensi 3 atau ruang. Contohnya seperti pada gambar ini. Ya, ada suatu titik. Ya, titik ini dengan koordinat X, Y, Z. Ya, ini adalah sumbu X. Ya, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu Z. Terminologi, notasi, dan jenis vektor. Apa itu vektor? Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah prediksi kecepatan lempeng bumi. Ya, di sana ada tanda panah. Ya, tanda panah yaitu tentang pergerakan lempeng bumi. Lempeng bumi digambarkan dengan anak panah yang memudahkan para ilmuwan untuk memprediksi pertemuan dua lempeng sehingga dapat mengantisipasi bencana yang muncul. Panjang anak panah menunjukkan seberapa cepat lempeng bergerak. Arah anak panah menunjukkan arah gerak. Anak panah merupakan ruas garis berarah dan menyatakan vektor. Makin panjang ruas garisnya, makin besar nilai vektornya. Arah vektor ditunjukkan oleh arah panah. Perhatikan gambar 3.6. Vektor dan notasi. Di sini ada suatu titik A mengarah ke titik B. Notasi vektor adalah sebagai berikut. AB.
Ada tanda panah di atasnya. Bisa kamu lihat, ini adalah notasi vektor AB, di mana A adalah pangkal vektor atau titik pangkal, sedangkan B adalah ujung vektor atau titik ujung. Jadi vektor ini bergerak dari A ke B, ya, arahnya ke sana. Sehingga di sini adalah AB. Panjang vektor AB ditulis dengan, nah, seperti ini simbolnya. Nah, ini simbol dari panjang vektor AB. Nah, sedangkan ini adalah simbol dari vektor AB. Vektor AB juga dapat dituliskan dengan menggunakan huruf bercetak tebal sebagai AB, seperti ini juga boleh. Nah, penulisan vektor lain dengan menggunakan satu huruf yaitu A kecil, ya, atau bisa kamu tuliskan seperti ini, ya, atau A besar seperti ini. Dalam bab ini notasi vektor menggunakan huruf tebal, tetapi kalian dapat membuatnya dengan menggunakan anak panah. Dan arah vektor, kalian perhatikan vektor CD dengan panjang 4 cm dan arahnya membentuk sudut 45 derajat dengan horizontal. Kalian dapat menyebutkan vektor CD dengan panjang 4 cm dan arah timur laut jika merujuk pada arah mata angin. Tahu ya arah mata angin, nanti bisa kalian eksplor lagi tentang arah mata angin. Vektor negatif atau vektor lawan. Andi berjalan sejauh 100 meter dengan arah 30 derajat, kemudian Andi kembali ke posisi semula. Vektor A, ya, atau A menyatakan perpindahan Andi yang pertama. Vektor men A atau men A menyatakan perpindahan Andi yang kedua. Vektor A dan men A sama panjang tetapi berlawanan arah. Men A adalah vektor lawan dari A. Vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor dengan sama besar tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Ini adalah pengertian dari vektor negatif atau vektor lawan. Nah, sekarang vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak punya arah tertentu, atau vektor dengan titik pangkal dan ujung yang sama. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis. Jika Andi berjalan sejauh 100 meter ke timur, kemudian 100 meter ke barat, maka Andi mengalami perpindahan 0. Vektor ekuivalen atau vektor yang sama. Jika ada vektor lain dengan panjang 3 cm dan sudut 45 derajat, maka dikatakan vektor tersebut ekuivalen dengan vektor CD. Ketiga vektor pada gambar 3.9 sama atau ekuivalen walaupun ketiganya mempunyai titik awal yang berbeda, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Adalah ketiga vektor yang ekuivalen. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut.